Halo semuanya, welcome to my videos. Kenalin, aku Anissa. Semoga bagi yang nonton video ini dalam keadaan baik selalu ya. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian untuk membahas tentang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita nih, yaitu tentang rasa amarah atau emosi kita. Kalau dipikir-pikir, pasti semua orang pernah merasakan marah kan? Entah itu hal-hal kecil seperti kita capek setelah melewati hari-hari yang panjang, atau salah paham dengan orang lain, atau mungkin memang ada perasaan yang selalu dipendam gitu ya. Tapi pernah gak sih kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya kenapa sih kita bisa semudah itu untuk marah? Kenapa kadang hal-hal kecil aja itu bisa bikin emosi kita itu naik? Dan yang paling penting, gimana sih cara agar kita itu bisa mengelola emosi kita diri sendiri agar tidak merugikan orang lain ataupun diri kita sendiri? Aku sendiri merasa kalau rasa amarah ini itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Kita pasti punya momen di mana emosi kita ini tidak bisa terlalu dikendalikan dan emosi ini malah tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan gitu ya. Tapi yang menariknya adalah setiap orang pasti punya cara berbeda dalam menghadapi rasa amarahnya masing-masing. Nah, itu yang akan kita bahas dalam video ini melalui topik anger management, atau bagaimana sih cara kita mengelola rasa amarah atau emosi kita diri sendiri. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana cara untuk mengelola emosi kita ataupun lain-lainnya, mungkin kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan anger management tersebut. Kalau mendengar kata marah, pasti kita langsung berpikir bahwa marah itu adalah sesuatu hal yang negatif. Betul tidak? Padahal sebenarnya marah adalah salah satu emosi dasar yang dimiliki manusia. Sama seperti kita bisa merasakan senang, kesal, tertawa, kecewa, takut, dan lainnya. Rasa marah ini juga adalah emosi yang kita miliki gitu ya. Misalnya nih, ketika seseorang merasa dia diperlakukan tidak adil, lalu tidak dihargai, ataupun terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapannya dia. Nah, dalam kondisi tersebut ya, rasa marah itu bisa muncul sebagai bentuk respons alami. Namun yang menjadi masalahnya itu bukan rasa marahnya itu sendiri ya. Yang lebih pentingnya adalah bagaimana sih cara kita merespons rasa amarah tersebut gitu ya. Karena setiap orang bisa mengalami emosi yang sama, tetapi dari cara mengekspresikannya itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang ketika marah itu langsung mengungkapkan emosinya dia. Ada juga yang hanya diam saja, dan juga ada yang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Nah, disinilah pentingnya anger management. Anger management bukan berarti kita harus menahan rasa marah kita ataupun tidak boleh marah gitu ya. Tapi anger management adalah tentang bagaimana cara kita mengenali emosi kita, lalu mengetahui penyebabnya, dan juga memilih respon yang lebih baik lagi. Contohnya ketika kita merasa kesal kepada seseorang, kita bisa memilih untuk langsung menyalahkan orang tersebut, atau kita bisa memilih juga untuk memahami situasi tersebut terlebih dahulu, barulah kita menyampaikan perasaan kita dengan cara yang lebih baik lagi. Jadi sebenarnya kemampuan mengelola emosi itu salah satu bentuk
bagaimana kita memahami diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Nah, kalau marah merupakan emosi yang wajar, lalu apa sih penyebab sebenarnya yang membuat seseorang tersebut bisa merasa marah? Kalau kita perhatikan, biasanya rasa marah itu tidak muncul tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang menjadi penyebab atau pemicu dari rasa amarah tersebut. Dan salah satu penyebabnya yaitu sering terjadinya sesuatu yang memang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya nih, contoh, kita ini udah merencanakan sesuatu dari jauh-jauh hari. Ternyata rencana tersebut tidak jadi, tidak terlaksanakan. Dan itu pasti kita dari hal tersebut, ya, kita pasti merasakan kesal, kecewa, ya. Lalu barulah muncul emosi yang tiba-tiba datang. Nah, selain itu, kondisi diri kita itu juga sangat berpengaruh ya. Ketika sedang lelah, stres, ataupun banyak pikiran, biasanya kita itu mudah terpancing dalam hal-hal kecil. Misalnya nih, setelah menjalani hari-hari yang panjang, seperti kita berangkat kerja dari pagi, terus pulang sore atau pulang malam, ya, lalu ternyata ada kejadian yang tidak terduga, dan itu pasti membuat kita tuh merasa kayak, pasti kesel banget kan, jadi nggak mood, ya, lalu rasanya tuh pengen marah gitu ya. Lalu penyebab lainnya adalah kesalahpahaman dalam komunikasi. Nah, ini nih sering banget nih ya dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Kadang seseorang marah itu bukan berarti karena seseorang benar-benar ingin menyakiti dirinya, tetapi karena adanya perbedaan pemahaman ya. Contohnya nih, kita ngechat teman kita nih, lalu ternyata dia itu slow respon. Nah, itu pasti kan kita berpikir kayak, kok kenapa dia slow respon? Apakah dia males balas chat kita? Ataupun memang dia tidak peduli ya? Padahal sebenarnya dia itu punya kesibukan sendiri, atau memang dia itu punya masalah lain gitu ya. Selain itu, ya, tekanan dalam kehidupan sehari-hari dapat mempengaruhi emosi seseorang. Baik itu tekanan dari pekerjaan, pendidikan, keluarga, ataupun hubungan media sosial. Menurut aku, hal yang menarik dari rasa amarah ini adalah kadang penyebabnya itu tidak hanya dari satu kejadian aja, tapi bisa terjadi ya dalam masalah yang sudah bertumpuk-tumpuk gitu ya. Karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengenali diri sendiri. Kadang sebelum bertanya kenapa orang membuat aku marah, kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang sedang aku rasakan? Nah, setelah mengetahui penyebab seseorang bisa merasa marah, sekarang kita bahas apa yang terjadi jika emosi tersebut tidak kita kelola dengan baik. Rasa marah sebenarnya bukan sesuatu yang harus selalu dihindari. Tetapi ketika emosi tersebut tidak bisa dikendalikan, itu akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, salah satu dampaknya adalah hubungan dengan orang lain dapat terganggu. Ketika seseorang sedang marah, terkadang seseorang tersebut itu pasti mengatakan kata-kata secara spontan, atau misalnya contoh kata-kata kasar tanpa memikirkan dampaknya. Misalnya saat sedang bertengkar dengan teman ataupun keluarga, kita mungkin mengeluarkan kata-kata yang kasar ya, secara tidak sengaja. Lalu setelah
emosi kita mereda, barulah muncul rasa menyesal. Selain itu, emosi yang terlalu tinggi dapat membuat kita sulit untuk berpikir secara jernih. Saat sedang marah, terkadang kita itu terlalu fokus untuk membuktikan bahwa kita itu selalu benar, tanpa kita memikirkan solusi itu dengan baik. Akibatnya yang tadinya masalahnya hanya masalah kecil menjadi masalah besar. Tidak hanya berdampak kepada orang lain, tetapi hal tersebut berdampak juga pada diri kita sendiri, sehingga membuat diri kita itu menjadi lebih lelah. Terus menyimpan rasa kesal, kecewa, atau marah tanpa kita memahami penyebabnya, itu akan membuat pikiran kita itu merasa terbebani. Karena itu, belajar mengelola emosi bukan hanya untuk menjaga hubungan dengan orang lain, tetapi juga untuk menjaga kondisi kita, diri sendiri. Lalu, kalau begitu bagaimana cara kita mengelola rasa marah kita dalam kehidupan sehari-hari? Cara yang pertama ini, kita bisa berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika sedang marah, pasti kita selalu tidak memberikan jeda ya. Pasti selalu kayak langsung kayak wah. Dan dalam hal itu sebenarnya tuh kita bisa memberikan jeda waktu ya, bisa beberapa menit agar kita ini tuh bisa lebih pelan-pelan mengontrol emosi kita sendiri. Misalnya nih, kita menerima chat dari seseorang yang mana chat tersebut itu membuat kita itu menjadi kesal, dan kita gak harus langsung membalas atau merespon chat tersebut dalam keadaan emosi. Dari hal tersebut itu kita bisa meluangkan waktu sebentar saja agar emosi kita itu lebih rileks lagi ya, lebih teredam lagi ya, agar kita itu juga bisa pada saat merespon chat tersebut, kita bisa membalasnya itu dengan pikiran yang lebih jernih lagi. Yang kedua adalah belajar menenangkan diri. Sebenarnya hal sederhana seperti menarik nafas ataupun melakukan aktivitas lain itu dapat mengurangi rasa emosi kita dalam diri kita sendiri, dan itu dapat membantu kita itu lebih rileks lagi ya dalam mengontrol emosi kita. Tujuannya itu bukan untuk menghindari masalah, tapi memberikan ruang bagi diri kita agar kita ini bisa menghadapi masalah tersebut dengan lebih tenang lagi. Selanjutnya, kita juga perlu belajar mengetahui penyebab dari rasa amarah kita sendiri. Coba tanyakan kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang membuat aku marah? Lalu yang kedua, apakah masalah ini memang sebesar yang aku pikirkan? Lalu yang ketiga, apakah ada hal lain yang sedang membuat emosiku ini tuh lebih sensitif gitu ya. Nah, dengan memahami penyebabnya, kita bisa lebih mudah untuk mengendalikan respon kita. Selain itu, cara menyampaikan perasaan juga sangat penting ya. Daripada kita ini menyalahkan orang lain, lebih baik kita ini menjelaskan perasaan kita. Misalnya, daripada kita mengatakan, kamu selalu membuat masalah, kita bisa mengatakan, aku merasa kurang nyaman karena hal itu terjadi. Aku harap kita bisa lebih saling memahami. Dengan begitu, komunikasi yang terjadi bisa lebih sehat. Nah, yang terakhir, yang paling penting ini adalah kita mencoba melihat dari sudut pandang orang lain. Setiap orang memiliki pengalaman dan alasan yang berbeda. Memahami orang lain bukan berarti kita harus selalu setuju, tapi mencoba melihat situasi dari sisi lain dapat membantu mengurangi konflik.
Contohnya nih, ketika kita sedang di jalan lalu terjadi kemacetan, dan itu pasti kan udah panas, lalu sangat ramai, klakson di mana-mana, dan itu kan pasti kita tuh merasa kesal dan kayak aduh panas banget, berisik sekali kan. Nah, tetapi daripada kita terus merasa marah ataupun kesal, ya kita bisa mencoba untuk menerima keadaan tersebut, gitu. Caranya dengan misal contoh nih, kita dengerin lagu ataupun ya memikirkan hal-hal lain. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu, kita sebenarnya itu sedang mencoba untuk mengelola emosi diri kita sendiri. Jadi dari pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa rasa marah itu adalah hal yang normal dan manusiawi. Setiap orang pasti pernah merasakan marah. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara kita merespon amarah tersebut. Mengelola marah bukan berarti kita tidak boleh marah, tetapi bagaimana kita belajar memahami ya apa yang kita rasakan dan memilih tindakan yang lebih baik lagi. Karena terkadang masalah bukan hanya berasal dari apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita memberikan respons terhadap kejadian tersebut. Dengan belajar mengelola emosi, kita tidak hanya menjaga hubungan dengan orang lain, tetapi kita juga belajar untuk lebih memahami diri sendiri. Terima kasih sudah menemani aku ngobrol sampai akhir. Semoga pembahasan tentang anger management ini bisa memberikan kita gambaran bahwa emosi adalah bagian dari diri kita yang perlu dipahami, bukan hanya dikendalikan saja. Aku Anissa, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.